sebaliknya untuk peranan dari glukagon ketika kadar glukosa itu sangat rendah atau level glukosa di dalam darah itu rendah, maka sel alfa akan mensintesis hormon glukagon. Nah, hormon glukagon ini dia akan mungkin mirip, dia bertolak belakang atau dia antagonis dengan apa yang dilakukan oleh insulin. Dia akan meningkatkan uh, glukogenolisis, artinya bahwa dia akan meningkatkan proses glukagon yang tadi dia akan dipecah untuk menghasilkan glukosa. Nah, ini biasanya terjadi di organ hati ataupun otot rangka. Kemudian dia juga akan meningkatkan breakdown atau pemecahan dari senyawa-senyawa non karbohidrat seperti protein dan lemak, gluconeogenesis, protein dan lemak untuk menjadi senyawa yang karbohidrat, glukosa. Oke. Dan dia juga akan meningkatkan sintesis dan pelepasan glukosa yang ada di hati. Nah, akibatnya dia akan meningkatkan kadar glukosa darah yang tadinya turun, maka glukagon ini melalui beberapa proses ini dia akan mengembalikan kadar glukosa darah kembali ke titik yang normal. Nah, salah satu yang paling menarik dari aturan dari homeostasis kadar glukosa dalam darah ini yaitu terkait dengan penderita diabetes. Oke, nah kalau penderita diabetes itu kan dia ada dua tipe, yaitu diabetes tipe 1 sama diabetes tipe 2, yang dimana kalau yang penderita diabetes tipe 1 itu insulin dependent, artinya bahwa seseorang yang menderita diabetes tipe 1 ini dia tidak dapat untuk mensintesis insulin. Jadi dia tidak dapat mensintesis insulin. Sedangkan kalau penderita diabetes tipe 2 yang biasanya berhubungan sama obesitas ataupun kehilangan berat badan, maka dia itu adalah penderita yang sebenarnya selnya itu tidak dapat untuk mendeteksi mendeteksi atau ya selnya tidak dapat mendeteksi insulin gitu. Jadi kemungkinan ada kerusakan pada reseptor dari sel tersebut terhadap hormon insulin. Nah, diabetes sendiri terjadinya peningkatan kadar glukosa dalam darah karena adanya insulin yang berlebihan disintesis ataupun adanya kerusakan pada reseptor dari hormon insulin di permukaan dari sel, sehingga sel tidak mendeteksi adanya insulin dan dia tidak ada pengambilan transport glukosa ke dalam sel ataupun perombakan ataupun pengubahan glukosa menjadi glikogen dan lain sebagainya. Ya, demikian bahasan terkait dengan kelenjar pankreas.